Ya, halo Tes. Halo, Halo. halo dok, apa kabar? Oh, Teh, ya, ya, Tes. suaranya kedengeran nggak? Baik. Alhamdulillah baik. Kedengeran? Iya, kedengeran. Dokter dengar nggak? Kayaknya mesti aku pegang deh. Jelas? Jelas, jelas, jelas. Satu. Oke, oke. Sip. Jadi sebenarnya aku hari ini Yes. tuh pengen banget Mhm. diskusi sama Apa dokter. tuh? Dokter tuh punya punya Oke. apa namanya? Punya kekhususan ya. Jadi selama ini dokter Linda itu adalah orang yang paling bisa yoga. Jelasin dok, dok Oh gitu perkenalkan ya? diri dulu dong dok, dokter Linda Sutarjo ini dulu Ah, S1-nya di mana, kemudian ya. di mana, Mhm. Oke. gimana dok? Hai semua, perkenalkan. Nama saya Dr. Gigi Linda Sutarjo. Dulu saya S1-nya di Unpad. Angkatan Ada berapa dok? yang kenal ya? Angkatan 2000. Angkatan 2000, Ya, siapa aja yang kenal dokter? banyak lah itu banyak Ya, banyak. Terus banyak sekarang ya. Oke. sekarang lulusnya kemudian kerja di mana dok sekarang? Sekarang kebetulan di Kementerian Dalam Negeri di Polikliniknya, di Oh, BPSDM ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. oh, jadi di kantornya di mana tuh dok? Gitu. Di Kantornya? Kalibata. Oh gitu, di Kalibata. Iya, iya. Dekat dong sama rumah Kemarin saya. sempat rame ya, Mas. Iya. Ah, Rame di rame mana? kenapa? Rame kenapa? Eh, ada perintah Menteri Dalam Negeri untuk menjadikan kantor kami sebagai tempat isolasi pasien-pasien Serius? COVID. Serius? Yes, yang di BPSDM. Iya, iya, benar-benar udah Hmm, hampir dilihat sama beliau. Tapi mungkin karena masih cukup ya yang di Wisma Atlet ya, jadi yang BPSDM yang di luar daerah yang dipakai. oh gitu. Itu Iya. emang gede-gede banget emang. Gedungnya gede banget Jadi BPS. karena kita ada asrama, karena ada asrama untuk diklat, biasanya untuk diklat pimpinan daerah sih yang kami fasilitasi menginap di sana di asrama. Kita ada asrama, makanya kemarin Mendagri minta asrama tolong dipersiapkan kalau sewaktu-waktu memang dibutuhkan untuk isolasi yang lebih banyak lagi. Karena kalau isolasi itu Gitu. kan persiapannya panjang ya dok ya. Panjang loh isolasi itu. Banget, panjang banget ya. Dan nggak Iya, sih, kemarin kita juga dokter-dokter hampir deg-degan. iya kan, panjang banget. Terus dokter selama Kak. ini itu memperdalam ilmu yoganya gimana dok? Mhm. Kok bisa yoga begitu? Itu tadinya awalnya juga sebetulnya untuk anak aku sih, Dok, waktu 2013. Jadi anak yang pertama waktu itu sudah sekolah ya, tapi kok kayaknya di sekolah gurunya bilang dia nggak bisa diem. Dia maunya belajarnya tuh keliling gitu ya, nggak mau duduk di tempat. Makanya anak Akhirnya lu. saya searching tentang, oh sama ya. Ya, terus Nah, terus. akhirnya aku kenal, jadi aku cari-cari apa ya terapinya gitu kan. Dapatlah itu Kids Yoga waktu itu kenal Kids Yoga Jakarta lah sama foundernya gitu kan. Aku ikutin anak aku, terus kok lama-lama kayaknya tertarik ya. Apalagi waktu itu juga anak kedua. Aku kan sudah lahir tuh. Itu udah mulai kerasa low back pain sama anak aku tuh sering kayak ternyata dia alergi, aku nggak tahu, dia rewel terus, masih baby waktu itu baru lahir. Nah, ternyata dari yoga itu bisa untuk ngilangin alergi bayi juga kan. Akhirnya aku perdalami yoga terapi waktu itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Alergi hilang Nah, sama dari yoga. Mhm. Alergi. Jadi kebantu untuk ngurangin gejalanya ya. Iya, alergi pada bayi. Wow banget kan waktu itu. Jadi dia lebih tenang, lebih bisa, kan kalau alergi itu sering kembung ya, terus merah-merah. Dia kan pasti nggak nyaman ya ke badan. Nah, dengan baby yoga itu sangat membantu sebenarnya, Dok. Dokter mau ini lagi, program lagi, nanti mungkin bisa Oh iya, 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 dengan iya. baby Makasih, yoga ya. makasih. Alhamdulillah. Ya, ya, ya Terus, gitu. terus. Jadi dapat dua nih, yang si kakak jadi lebih fokus, lebih tenang belajarnya, yang adiknya jadi gejala alerginya berkurang waktu itu Tunggu, tunggu, gitu. tunggu. Akhirnya saya Kak- perdalami. Mhm, Kakaknya belajar yoga, dokter yang mhm. ngajarin. Ya, akhirnya setelah itu anak-anak ya, akhirnya saya ngajarin setelah saya ambil kursus. Jadi ada sekolah lagi, sekolah untuk jadi instruktur yoganya gitu, Dok. Oh gitu. Terus, 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 terus. Gitu. Jadi pas ya karena pas anak kedua juga alergi banget, terus ya namanya bayi ya, kita mulai
kerasalah sakit punggung, udah ngerjain pasien, punya bayi juga, anak yang satunya juga nggak bisa diem gitu kan. Jadi Hmm. mulailah itu kerasa low back pain. Nah, akhirnya dari sekolah itu kita harus bikin program self healing waktu itu. Jadi untuk bisa lulus tuh kita harus bikin program. Nah, jadi akhirnya saya buat program untuk self healing, apalagi untuk kita-kita yang sibuk banget kan ya, pasti susah lah ke gym, namanya ke gym tuh agak-agak susah lah. Gitu. Jadi apalagi ibu yang punya anak 2 sambil kerja juga, praktek juga, akhirnya nggak boleh waktu itu minta izin ke gym kan nggak boleh. Akhirnya ya udah dengan lulus instruktur yoga terapi itu jadi bisa ngobatin diri sendiri juga gitu. Jadi dokter sekarang instruktur yoga dong. Iya, instruktur Da- saya nggak berani ngajar kalau saya belum punya sertifikasinya. berapa lama dok belajar yoganya dok? Sebetulnya sekarang macam-macam dokter, ada yang kita hitungannya per jam, ada yang 250 jam, 100 jam, 200 jam, atau 300 jam. Nah, karena saya juga PNS, praktek juga Sabtu Minggu di rumah, jadi saya ambilnya biasanya yang per 40 jam gitu. Jadi Per, per dicicil ya. 40 jam itu per minggu. Per 40 Per- jam ada yang dia full 4 hari, 5 hari gitu, seminggu-seminggu sih biasanya. oh my Gitu. god. Dokter udah bisa gerakan apa aja dok? Semua udah gila ya. Gerakan. Balik badan Bes gitu. Yoga itu kan macam-macam kan. Nah, katanya Nah, yoga itu kan macam-macam. Nggak macam-macam. nggak cuman yoga yang Yes. apa ya? Nggak cuman yoga yang Apa sekarang? Akro ya? Mhm. oh ya apaan? Dulu sih saya pernah nyoba yoga ya sekali hidup. Benar sama Oh istri ya, saya. dokter pernah? Iya sama istri saya dulu Oh di ya? iya benar. Ok. Cuman Heeh. berat juga ya. I mean you have to keep your body in the same position. Iya dong. Yes. And Iya kan? kontrol semuanya, Iya. kontrol nafas juga. Mhm. Aduh, Dan itu gila. akan jadi metabolisme yang maksimal ya ketika kita melakukan gerakan sesuai dengan nafas. Wah, itu impact-nya bisa bagus banget ke seluruh sistem yang ada di tubuh. Dokter sekarang setiap sorry, dokter memperdalam ilmu yoga bagian apa dok? Ada nggak sih yoga apa, yoga apa, yoga apa? Iya kan ada kan? Ya, ya. Ada banyak banget sekarang. Ada yang acro yoga ya, yang di artis-artis pakai sekarang ya, yang Ya 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 jumpalitan, ya. yang pose-pose, atau swing yoga yang pakai ayunan itu kain. Bisa Itu juga juga dokter. ada, anti gravity biasanya bilangnya. Itu saya belum ambil kursusnya untuk teacher-nya, jadi saya belum berani ngajar untuk yang itu. Jadi Hmm. waktu itu saya ambilnya beberapa dokter yang terapi, terus kids yoga, terus prenatal, sama yang ternyata untuk terapi itu enak banget yang yin yoga tipenya. Jadi dia eh, apa ya, merilekskan seluruh kayak fascia. Kalau otot kita kan dibungkus fascia. Nah, fascia itu yang sering sering bikin kita nyeri sampai trigeminal ya, trigeminal neuralgia atau segala macam tuh ya. Eh, itu fascia itu dengan yin yoga itu bisa rilis. Jadi emang untuk terapi banget. Jadi akhirnya saya coba perdalam lagi yang yin yoga itu. Karena memang passion saya bukan untuk ke suatu pose, jadi untuk ke penyembuhan. Jadi saya ambilnya ya itu yin yoga, ada ayurvedanya juga. Dokter pernah dengar ayurveda? Enggak, Ya, enggak pernah. enggak. Nah, itu cabang. Jadi sebenarnya itu science of life. Yoga tuh bagian dari Ayurveda itu. Jadi Oh, benar-benar kita mempelajari tentang mulai dari sel terkecil sampai ke tata surya sih sebenarnya itu udah luas banget. Tapi untuk yoga sendiri benar-benar kita kayak ya tadi mengkoordinasikan aja sih sebenarnya antara tubuh, jiwa dan pikiran. Kalau olahraga lain mungkin dapat ya, physically dapat, tapi iya, kadang masih iya. kita belum bisa kontrol. Nah, dengan yoga itu kita bisa kontrol antara pikiran, antara perasaan gitu. Itu yang sebenarnya penting. Dan kalau kita nggak bisa kontrol, jadinya apa? Psikosomatis. Itu yang nanti akhirnya nyerinya kemana-mana. Ada yang nyeri kepala, nyeri bahkan sampai ke kalau nyeri punggung itu nanti biasanya lanjutnya ke kaki. Dokter pernah ngerasain nyeri punggung? Low Pernah back pain? dong. Kayaknya. Ya Tapi pernah aku lihat dong. alat-alat dok. Loh, ya pernah dong. Nah, Kita itu kan juga biasanya sampai pernah. ke kaki. Oh gitu. Tunggu, tunggu. Iya, Dokter udah tahun dan berapa pakai yoga ini? Tahun berapa tadi? Dari tahun berapa? eh 2013 mulai 2013. kursusnya waktu itu.
Ya, Eee, 2013. jadi jadi sebenarnya kalau misalnya berarti semua dokter gigi butuh yoga dong kalau misalnya kita sakit punggung begitu? Bahkan bukan dokter gigi ya, anak-anak pun misalkan suka bawa tas berat, jadi gini, aku Ya, senangnya iya yoga tuh iya iya gini, iya, benar benar. dia Benar benar dia itu benar. bisa untuk siapa aja, laki-laki, perempuan, mulai dari bayi, bahkan dari dalam kandungan ya, prenatal itu bagus sekali sebetulnya. Jadi dia ada koneksi antara ibu dan janin. Itu dari mulai prenatal sampai ke manula nanti kalau sudah senior usia 50 ke atas itu sebenarnya butuh banget yoga. Jadi sebenarnya seluruh lapisan, seluruh usia itu mereka butuh yoga sebetulnya. Kalau Dan saya kalau dan dokter yang paling kerasa yang paling kerasa apa, mhm, Dok? eee, ke keluarga ya yang waktu itu awal-awal tuh saya benar-benar ditentang sebenarnya latihan yoga itu, belajar. Banyak yang mengira itu kayak sebuah aliran ya. Aliran Apa sih aliran apa, terus ada yang baca mantra segala macam ya. hmm, Tapi akhirnya dengan kita tunjukkan bahwa ini loh manfaatnya, ke keluarga itu banyak sekali ya, tadi ke anak, terus ke pasangan juga itu juga sangat-sangat berpengaruh ya. Komunikasi antara mungkin kalau yang nggak punya masalah komunikasi it's okay, tapi kalau yang punya masalah komunikasi dengan kita biasa yoga, itu bisa kontrol semuanya. Jadi nggak cuma fisik aja manfaatnya, Dok, kok bisa? gitu. Jadi Ya sebenarnya ya, gimana sih, Dok? Dokter berapa kali ikut yoga waktu itu? Oh, cuma sekali, seumur hidup baru cuma sekali. Habis itu gue stres. Sekali. Bener. Lah orang disuruh disuruh balik Oh gitu? disuruh stretching gitu kan, nggak tahu suruh stretching, Heeh heeh. posisinya begitu. Berapa jamnya dulu ya, cuma Dan kalau dokter nggak jam kok, cuma 2 1 jam? jamnya gue udah 2 jam, seumur-umur baru 2 jam? Oh 1 jam. 1 jam malah. Dan padahal Dok, kita butuh banget loh, bangun tidur aja sebetulnya kita butuh stretching. Loh, Kan iya suka itu dengar sering iya. dengar salah bantal ya. Nah, kalau posisinya pas lagi capek banget mungkin nggak berubah-berubah, nanti yang disalahin bantal. Padahal bantal nggak salah apa-apa tuh, biasanya tuh Iya, suka sakit bener. leher kan. Iya ya. Padahal salah kitanya. Nah, ada yoga yang pas bangun tidur, ada yang sebelum tidur biar lebih nyenyak tidurnya, itu macam-macam gerakannya. Tapi yang Oke. jelas sih intinya, kita nggak perlu mikir, "Wah, yoga harus kakinya di atas ya," gitu kan. Banyak Iya ya iya iya sekarang iya yang iya. mikir. Sebetulnya apalagi kita manusia didesain kan beda-beda nih anatominya. Nggak mesti yang satu bisa split, yang satu nggak bisa, itu belum tentu dia nggak bisa yoga. Tapi adalah semaksimal, sejauh mana dia bisa stretch seluruh anatomi tubuhnya gitu. Men-stretch. Jadi yang nggak bisa split juga itu ya terus ya stretching dia ya tadi terkait dengan fascia tadi ya, itu kan Iya iya gampang iya. banget tuh dia bergumpal ya tadi sampai nyeri lah gitu, sampai nyeri. Nah, itu untuk rilisin si otot-otot dan fascianya itu. Dok, Gitu. sekarang kan lagi musim Penasaran ya, Dokter? banget banget. Apa tuh? Dok, sekarang kan lagi musim corona Mhm. kan, corona gitu, Ya. kan. Mhm 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 Tadi itu saya tuh kepikiran, dokter kan ngomong, katanya katanya yoga itu mhm bisa bikin, mhm. pikiran psikosomatis, itu ngomongin psikosomatis gitu loh. Nah, Ya 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 ya. Mhm mhm eee, ada nggak, apa ya, maksudku tuh ada nggak ya, mhm buat kita-kita yang umum ini, yang gue tuh nggak tahu mhm yoga sama sekali gitu ya, mmm, mhm tips mhm. untuk mengatasi psikosomatis karena berita-berita WhatsApp university itu banyak yang gila Ya, kan tentang corona. Gue udah kayak mau mati betul. besok gitu. Ini besok mati kita semua itu Ya gitu. ya. Ah, benar-benar, itu penting banget. Nah, makanya aku senangnya yoga kenapa? Kita nggak harus berpose, dengan pikiran kita mengatur itu sudah bagian dari yoga sebetulnya. Tadi, eee, dengan menghadapi ya, banyak sekali berita-berita yang membuat kita jadi parno sendiri akhirnya ya. Mhm mhm. Jadi takut lah, jadi pusing bahkan ya. Nah, satu sebenarnya tipsnya, tadi dipilah dulu yang mana berita yang mau kita baca. 2, siapin waktu buat hening hening sendiri. Sendiri hening aja, nggak usah ngapa-ngapain. Duduk diam, ya mungkin boleh sambil ngopi sih, tarik
nafas, terus nggak mikirin apa-apa, Hmm. bless nggak mikirin apa-apa. Pasti tuh ada ya pikiran pasti ada melayang-layang, tapi udah biarin aja dia. Biarin, nggak usah lama-lama deh Dok, sekitar 5 sampai 10 menit, kalau kalau lebih tenang lagi 15 menit ya. Boleh dibantu pakai musik juga boleh, musik-musik instrumen gitu ya. Nah, itu sebetulnya membantu sekali. Sebetulnya ada, oh ya, saya juga selain yoga kan ada belajar Reiki ya, praktisi Reiki juga. Pernah dengar Reiki? Keren. Tenaga dalam. Wah, sebenarnya bukan tenaga dalam sih. Jadi seluruh seluruh benda yang ada di bumi ini kan sebenarnya bentuknya energi ya. Kalau di teori atom yang sekarang nih, bukan Newton ya, bukan teori fisika yang klasik ya, teori fisika yang kuantum. Dokter mungkin pernah dengar teori fisika kuantum. Pokoknya saya suka Sebetulnya sama kalau kita teori. lihat jadi kalau kita lihat seluruh benda kalau di kecil 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 kecil, akhirnya ujung-ujungnya apa? Atom kan? Atom Iya. itu bergerak dengan energi kan? Hmm. Jadi sebetulnya seluruh kita tinggal di lautan energi sih, termasuk diri kita, termasuk DNA kita kan juga energi. Nah, pentingnya adalah apa? Dia lebih ke kalau aku pelajarinya self touch healing ya. Jadi kita menyentuh bagian tubuh. Kan ada titik-titik kayak meridian, mungkin dokter pernah tahu ya titik meridian. Titik yang benar-benar sarafnya itu sangat pusat saraf ya. Bahkan kalau di Reiki itu ada pusat energi di tubuh kita. Nah, ada pusat energi, ada pusat syaraf yang bisa membuat kondisi kita jauh lebih tenang dengan menyentuh bagian-bagian itu. Sentuh sendiri aja sih, nggak usah nyentuh orang. Sentuh sendiri. Misalkan dokter ngerasa agak tegang atau khawatir gitu ya. Dokter bisa sentuh mulai dari, oh ya, di sini ada mulai dari atas ini. Di sini ada kayak titik energi yang paling tinggi sebetulnya. Tujuh tujuh utama ya. Di sini kalau misalkan dokter ngerasa pusing, dokter tinggal sentuh aja sambil merem sambil nafas. Oke, terus di bagian antara dua alis mata. Kalau pusing sering minta dipijitin Hmm. sini kali ya. Nah, Hmm. ini juga ada pusat energi di sini. Mungkin kalau yang sudah pernah dengar titik meridian, titik titik akupuntur mungkin ya, lebih lebih familiar ya. Hmm. Mereka kan pasti belajar ada titik-titik di tubuh kita itu ada kayak simpul ya, simpul-simpul syaraf lah di situ. Nah, dengan kita menyentuh itu perlahan, dengan mengatur nafas, itu sudah bagian dari yoga sebetulnya untuk mengatur tadi, menenangkan sistem syaraf pusat. Jadi kalau kita nerima berita di luar COVID ini ya, apapun, apapun ya, entah masalah hidup, masalah apa, dengan kita menyediakan waktu sejenak, hening sejenak, menyentuh beberapa bagian. Mungkin nanti kalau ketemu langsung bisa di ini ya, atau nanti kapan-kapan saya ada rencana sih mau buat videonya, jadi Wih, bisa membantu keren. orang. Ya, jadi ya kalaupun memang nggak bisa ketemu tatap muka bisa lihat nanti ya. Keren, Bisa, keren. semoga sih bisa membantu gitu. Dan mungkin Kak Dokter waktu Opal ya, waktu Opal masih kecil Apa-apa. pasti dia seneng dong dipeluk ya. Aku Ya, sering lihat ya. dokter peluk Opal ya. Iya, iya, iya. Suka peluk Nah, ya. dari situ itu sebenarnya healing loh buat ya itu healing buat kita juga, healing buat anaknya juga sebetulnya. Gitu. Caranya Jadi dari gimana? sentuhan itu tuh sangat jadi di kita itu kan sebenarnya tadi mengandung energi ya. Dengan kita menyentuh anak, ya itu akan sampai sebetulnya energinya. Nggak Pasti nyambung. Opal juga kalau ya Maksudnya dokter energi gini itu deh, kalau dokter capek, nih ya, energinya gini ya. eh kayak dokter Naruto bayangin deh. sebenarnya. Kalau saya nonton Naruto, Iya, iya. itu diudel. Mm-mm. Energinya diudel. Di udel ada. Dia namanya ini solar plexus namanya. Itu untuk mengatur Wah, ada di sistem Naruto itu. pencernaan. Ya, 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 Naruto itu pelajaran. Sebenarnya itu alamiah kok Naruto. Gitu. Jadi di titik tadi kan ada 7 ya. Yang ini sebenarnya yang paling atas nih. Dia sudah ke arah spiritual dia. Dia jadi kayak lebih ke untuk apa sih saya hidup? Untuk apa saya diciptakan? Kemana nanti setelah saya hidup? Jadi lebih ke arah spiritual, bukan ke apa? Bukan ke agama ya, tapi benar-benar keberadaan kita tuh kita sadar akan keberadaan kita di bumi ini untuk apa. Nah, ini titik yang paling tinggi biasanya. Nah, kalau mulai dari dasar, titiknya itu dari eh, tulang ekor, dokter. Jadi tulang ekor itu di situ pusatnya kita bertahan hidup. Dokter pernah dengar nggak kecerdasan? Mungkin kalau di sekolah parenting ya, kecerdasan itu macam-macam sekarang, bukan hanya IQ.
SQ, kecerdasan fisik, ya, kecerdasan spiritual, emosional. Nah, itu sebenarnya ngaruh dengan energi yang ada di tubuh kita, pusat-pusat energi oh kayak gitu. ya kayak yes, itu ngaruh banget. Mau ngatur lapar, lapar pas puasa sama enggak. Nah, itu kan Caranya kita ada gimana di tuh? Nah, itu bisa dengan tadi menyentuh bagian tadi. Kalau untuk yang pencernaan di bagian apa? Perut ya, Heeh. di atas pusar. Terus Kak. gimana Nah, dok? sorry, tadi kita urut aja ya biar dokter Iya, nggak bingung iya, ya. Tadi iya. dari tulang ekor itu untuk kemampuan manusia bertahan hidup, physical quotient. Pasti kan manusia nggak pengen kalau ada sesuatu ancaman dia pasti ingin bertahan hidup kan. Nah, itu Ya. sebetulnya ada pusat energi di situ. Ada yang ngatur di situ ada energi yang mengatur. Kayak kita mau ke belakang misalkan, ke toilet, kan masih bisa ditahan kah atau enggak kah? Kalau sudah tua mungkin dia sudah nggak bisa menahan itu kan. Nah, itu basic ya, itu yang kebutuhan dasar manusia aja deh. Naik ke atas lagi ada titik lebih ke arah reproduksi ya. Yang kita sama-sama belajar anatomi ya, lebih ke atas tuh lebih ke arah reproduksi. Jadi di situ ada organ-organ reproduksi itu untuk kesehatan reproduksi, makin ke atas lagi untuk mengatur pencernaannya, makin ke atas lagi. Nah, ini nih yang penting nih, emotional quotient di bagian dada ini ada pusat energi. Yang orang bilang heart ya, jantung, hati, perasaan. Perasaan sama pikiran kadang nggak sinkron. Iya, Nah, fungsinya iya, yoga di iya. situ. Ya kadang pikiran Hmm. sama perasaan nggak sinkron ya. Nah, gimana kita mengkoordinasikan antara pikiran kita dengan perasaan kita itu seperti apa? Itu, nah tadi ini titik ke berapa? Oh, di sini ada lagi naik ke atas setelah di dada. Ini ada cakra namanya. Kita pusat energi untuk kemampuan dokter berbicara ya. Dokter kan narasumber yang oke banget ya. Di sini Masya berarti dia Allah. oke banget nih ngatur energi di Lebay. sini. Bisa, Enggak serius. Enggak, bisa dok aku diapain? salut banget sama dokter. Ya, di bagian ini dan ini mengatur kreativitas. Biasanya orang-orang yang energinya di sini cukup dominan, dia cocok jadi pembicara tadi, terus kreatif lah orang-orangnya. Dia nggak gampang putus asa biasanya. Nah, kita bisa menyentuh bagian-bagian tadi. Nah, setelah ini kan tadi ada ini ya cakra ajna. Kita bilang mata ketiga. Mungkin kalau orang yang punya kemampuan, kok saya kayaknya bisa merasakan sesuatu ya. Itu nah, yes, itu ada di Naruto juga ya. Ada, gue suka nonton Naruto. Ini. Iya, sebenarnya itu bagian-bagian alami ya sebetulnya. Jadi di diri kita itu sebetulnya punya sistem untuk healing sendiri. Nah, itu pentingnya tadi kembali kalau kita mendapat berita atau melihat atau ya mendengar berita sesuatu berita, kita bisa lebih menyaring tadi dengan kita koordinasikan seluruh energi yang ada di tubuh kita. Nah, dengan beryoga tadi bisa untuk memaksimalkan atau menyeimbangkan energi-energi yang ada di tubuh kita tadi. Kayaknya nggak sesimpel itu sebenarnya Nggak ya sesimpel yoga itu ya. sih. Jadi bukan hanya sekedar pose. Iya, Ya, orang taunya cuma pose kan. iya, iya. Betul, Padahal betul, 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 dengan betul. kita mengatur pola pikir, perasaan itu pun bagian dari yoga sebetulnya. Gitu. Iya, Jadi iya. bisa memilah Kok kayak jadi aku kayak, suka lihat postingan dokter makan. Mhm. kenapa dok makan dok? Apa tuh? Nggak, postingan saya. Aku suka lihat dokter sarapan buah ya Iya, waktu itu. Pernah kan ya? iya, Nah, itu masih salah semangat tuh. satu kontrol. Ya, ya, ya. Dengan dokter bisa mengontrol itu, bisa memilah mana yang sehat buat tubuh kita, itu udah bagian dari yoga sebetulnya. Duh, kok bisa? Gitu. Apa hubungannya? Yes. Karena tadi yoga tadi mengontrol seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Hmm, Dokter bisa ngontrol nih. Saya tahu yang baik buat saya nih. Bahwa itu buah baik dan itu sebelum sarapan itu ada di pelajaran Ayurveda ya. Sebetulnya bagus yang sebelum sarapan buah. Nah, itu hmm. berarti dokter sudah bisa mengontrol itu. Pose itu hanya tadi untuk bagian fisiknya aja, tapi yoga itu nggak cuma fisik sebetulnya tadi. Dari Pikiran. pikiran, kan sering dengar ya mind, body, and soul. Body-nya sendiri, mind-nya sendiri, soul-nya. Nah, gimana itu bisa terkoordinasi dengan baik. Itu sebenarnya intinya yoga. Jadi kayak Gitu. ini, Seru ya sebenarnya ya. ya. Jadi seperti hipnosis ya. Ya, ya, ya. Jadi hipnotis itu sebetulnya kayak tools ya.
Oh, Tools, untuk mencapai atau yoganya sebagai tools bagian itu nggak bisa dipisahin. Jadi sebenarnya intinya kan relaksasi. Di dalam hipnosis itu kan orang akan bisa menerima afirmasi kita ketika kita rileks. Nah, bentar ya, lagi bikin konten YouTube keren. untuk pendidikan Sunda. Jadi itu bagian yoga itu bagian tools untuk mencapai kondisi relaksasi. Ketika orang sudah mencapai relaksasi, maka dia bisa masuk nih alam pikiran alam bawah sadarnya, jadi bisa terolah dengan baik, gimana dia yang baik-baik bisa menjadikan dia sadar. Nah, itu sebetulnya tadi bagian yang nggak bisa dipisahkan antara hipnosis. Kita bisa self hipnosis sendiri akhirnya dengan kita belajar yoga, kita kontrol pikiran, kontrol perasaan itu bisa. Gitu, Dok, seru ya. untuk kegiatan dokter sendiri, Iya. tiap hari itu Mhm. pasti melakukan yoga. Fisik, yang fisik nih, yang Iya, fisik. iya, Iya, iya. pasti. Bangun tidur stretching itu pun udah bagian dari yoga. Itu cuma gini doang kan? Terus eh, Itu yoga. oh Enggak kan? ya, kita perlu buat tangan loh. Itu bagian dari yoga. Dokter perlu apalagi dokter kan ngurusin yang kecil-kecil banget ya, sampai Hmm. saluran tuh. Aduh, aku kalau lihat ini sampai wow. Tangan. Dokter pernah dengar carpal tunnel syndrome? Iya, iya. Ini. Ya, ya, Iya, ya, ya. pernah, pernah, pernah. Nah, di sini Hmm. ya kalau yang nggak bisa nggak diterapi dengan cepat, dia bisa dioperasi lah segala macam ya. Nah, dengan kita melakukan stretching jari, bahkan kita berzikir aja dokter ya, itu bagian sebetulnya. Ini mencet-mencet ujung jari ini, itu bagian dari terapi. Jadi Iya, apa ya, gerakan sholat ya kalau di iya, kita iya, ya, iya, iya, gerakan iya. sholat kalau kita lakukan dengan betul banget, itu sebetulnya juga bagian-bagian dari gerakan yoga juga itu loh. Kalau kita melakukan dengan baik kan pasti ada eh, sholat untuk kesehatan ya. Nah, itu Iya, iya. teorinya sebenarnya dari yoga itu. Jadi dengan postur dia yang sesuai, misalkan ruku harus lurus kaki. Nah, itu nanti dapat stretching mana, bagian mana yang dia bisa lebih lancar nanti aliran darahnya. Oh, Gitu. Bahkan keren. duduk tahiyat akhir aja tuh Iya, dengan iya, jari kakinya kelipat itu pun udah iya. bagian dari terapi Jadi kakinya sebetulnya. begini kan, gini. Ah, Jadi tambah nikmat nanti sholatnya. Mm-mm. iya, iya. Gitu, Iya, iya. iya, iya, iya. Lah, Jadi dokter sekarang. benar-benar intinya gini, kita lebih mengenal tubuh kita jadinya. Iya, benar, Kaki benar. kita yang sehari-hari menopang berat badan kita Selama bisa ini cuek lebih kita. sayang ya. Benar. Self love itu penting banget dan itu penting banget buat apalagi zaman sekarang nih yang lagi wabah ya. Self love itu penting banget. Itu bisa meningkatkan imun. Jadi Self benar-benar love dengan itu kita penting menyayangi banget. diri sendiri. Iya, subhanallah banget sebenarnya dengan kita bisa menyayangi diri sendiri, pasti kan akan ya tadi terprotek semua ya. Bahkan dari Benar, berita-berita benar. yang nggak perlu juga kita nggak harus masuk. Kita bisa nyaring. Kalau dokter pernah belajar hipnosis mungkin ada pikiran sadar sama bawah sadar ya. Di situ ada Hmm. saringan kan di situ. Yang mana yang mau kita ambil itu bisa bisa kita bisa kontrol dengan baik gitu. Yoganya juga Keren, dari keren pikiran. sekali. Keren. Berarti Itu kalau seru kayak banget gitu dokter sebetulnya. setiap hari yoga, kemudian eh, kemudian nanti pulang untuk latihan kan being instructor itu kan juga perlu latihan ya dok. Ada ini nggak sih? Iya. Mhm. Ada perpanjangan ujian jadi Pertemuan instruktur? rutin. Oh, enggak sih, tapi kita lebih ke boleh ikut lagi, boleh ada workshop-workshop juga sama kayak kalau kita dokter gigi ya, Hmm, hmm, buat hmm. seminar-seminar ya kita perlu ikut untuk update inilah ilmunya ya, kita tetap perlu ikut. Tapi kalau untuk harus rutin datang gitu sih enggak. Kita yoga tuh bebas sih. Yang penting kita jaga hubungan aja. Terus kalau ada workshop kita ikut. Kalau ada teacher training lagi misalkan yang mau diperdalam lagi ya kita tinggal ikut gitu. Berarti untuk Jadi salah memang sesama teacher itu saling kenal kan dok? Maksudnya mm-mm. nggak semua orang bisa jadi teacher. Ya gini sekarang kalau zaman dulu sih masih dikit ya. Sekarang udah banyak banget dok yang jadi teacher.
Karena kan tadi ya 50 jam juga ada, 40 jam juga ada. Nah, sekarang saking banyaknya jadi nggak bisa kenal semua memang. Tapi ya Mhm. pasti kalau ada link-link di Instagram, di Facebook, terus kita ikut pelatihan, teacher training, ya nanti jadi kenal banyak gitu. Kalau untuk Nah, karena memang saya nggak, hmm? ya karena kenapa Dok? Karena dokter nggak apa? Ya karena tadi saya waktunya terbatas sekali, jadi saya ketemunya pada saat workshop atau pada saat teacher training aja. Tapi Iya, ya paling via media sosial aja sih, tetap kontak sama yang punya misalkan Indonesia Yoga School, tetap tetap keep kontak lah gitu, sama kan ada beberapa sekolah yang saya ikutin waktu itu. Jadi tetap ada info-info, misalkan mereka ada info apa ya kita tetap tetap ada kontak lah sama mereka gitu. Dok, dokter itu kan Mhm. ini yoga, kemudian ada Reiki, oke, Mhm. ada yoga, ada Reiki. Iya, Ini dua mhm. sekolah yang berbeda nggak? Mhm. Sebetulnya intinya sama-sama mempelajari tentang tubuh kita, tentang jiwa kita, tentang yang ada di alam semesta bahkan. Tadi ya, 3 aku belajar ya, Ayurveda, Reiki, Yoga itu sangat-sangat yang, eee, gini deh, kita dulu belajar fisika, kimia, biologi kan kepisah-pisah ya. Mhm. Nah, ternyata setelah belajar itu semua, bertiga itu, Ayurveda, Yoga, Reiki, oh ternyata ini loh fungsinya kita belajar fisika, kimia, biologi, dan itu jadi satu di dalam Science of Life tadi. Tuh, Oh, jadi kepake banget tuh buat untuk hidup. Reikinya Jadi Dok, ya tadi, ya, untuk Reiki dokter belajar di tempat yang sama atau belajar di tempat yang lain? eh beda. Oh, belajarnya di tempat yang berbeda. Jadi ada tetap bareng sama Ayurveda sih. Tapi mereka Mhm. juga ada. Nah, mereka aliran yoganya nih bener-bener yang memang bukan untuk pose ya. Kalau yang di Ayurveda tadi. Ayurveda. Aku belajar Reiki itu sama Ayurveda di Ayurveda. Jadi dia bener-bener mengaplikasikan yoganya itu ya yang nggak harus kita pose. Jadi gini, orang berpose tuh kadang malah mau menunjukkan ego. Nah, justru dengan Reiki, dengan Ayurveda itu kita meniadakan ego itu. Itu kan yang bikin kita jauh lebih tenang ya dok, gitu. Nah, jadi Betul. memang ada beberapa tadi, dokter benar sih ada beberapa aliran. Gak semua kita kenal. Sekarang macam-macam banget deh sekolah yoga juga. Ada yang alirannya ini, aliran ini. Bahkan kalau yang saklek banget, ada yang nggak boleh ikutan. Tapi sebetulnya kalau dulu ya, yang pencetus yoga pertama kali itu namanya Patanjali dari India. Sebenarnya dia nggak lebih lebih suka dia nggak mengkotak-kotakan yoga itu sendiri gitu. Baik. Jadi ya tadi kembali ke pengenalan ke diri sendiri. Dokter pernah nggak Kadang mem kita mikir ya, mhm, memanfaatkan ilmunya dokter itu untuk mengerjakan mhm. pasien? Pernah nggak? Alhamdulillah yang beberapa ya waktu itu ada yang kan saya buka juga di rumah ya. Jadi mereka ada keluhan psikosomatis tadi, saya bantu mereka dan alhamdulillah sih responnya semua merasa terbantu dok. Ada yang ngerasa sakit leher ya, bukan dokter gigi padahal profesinya PNS juga di salah satu kementerian. Kebetulan saya sih nggak sebutin ya, ada masalah anaknya kena leukemia kalau nggak salah ya. Oh, talasemia dan anaknya banyak. Jadi benar-benar beban sekali lah. Beliau seorang ibu. Jadi sering kerasa sakit di. Nah, belajar yoganya itu karena kalau terapi itu aku suka tambahin di kelas hands-on itu ada bola. Jadi memang untuk terapi tadi pakai bola. Bola terapi sama ada di Ayurveda itu ada self massage sendiri. Gimana kita bisa memasas diri kita sendiri. Bola itu bagian bola itu yang kalau tubuh kita nggak bisa kita masas, bola itu sangat membantu. Nah, yang kasus pasien saya yang pertama itu akhirnya dia merasa lebih akhirnya saya menciptakan program self healing ya. Dengan dia belajar itu dia bisa mengurangi itu semua. Karena kan namanya hal-hal kayak gitu nggak bisa hilang blast gitu. Pasti ntar kalau ada masalah dia datang lagi. Jadi dengan dia dibekali program self healing dia bisa untuk nyembuhin diri sih ya. Ada lagi kasus dia dosen wanita juga bukan dokter gigi ya, low back pain juga waktu itu. Sampai duduk tuh nggak bisa, sakit banget. Dan alhamdulillah sih responnya setelah ikut itu dia udah nggak ada keluhan lagi nih alhamdulillah sekarang. Jadi Gimana sih? Diapain sih, Dok?
Jadi ada Nggak gerakan-gerakan tahu nih. tertentu sama iya, Berarti, apa nanti berarti kita iya. bikin kelas hands on aja ya? Berarti si orang ini harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri dong. Ya, betul. Hipnosis aja dia nggak akan bisa kalau orang itu sebenarnya sih kan dari orang itu sendiri ya. Ketika orang itu nggak mengizinkan dihipnotis, dia nggak akan sembuh. Jadi kan kembali ke diri sendiri sebetulnya. Nah, Gimana dok? saya di sini hanya membantu fasilitasi, oh titik yang mana nih yang kerasa, yang perlu diterapi yang mana, gerakannya yang mana gitu. Saya hanya fasilitasi itu aja. Jadi kembali ke masing-masing, sejauh mana dia mentally menghadapi penyakitnya seperti apa, sejauh mana dia semangat untuk sembuh. Saya hanya membantu tadi pose-posenya yang bisa meringankan mungkin, atau dengan masasnya. Biasanya kalau kelas hands on pada senengnya pas bagian masas nih. Iya. Jadi ada beberapa titik, misalkan tangan. Nih, di tangan kita ini ada teknik masas. Dulu saya waktu belum belajar Ayurveda nggak tahu cara masas yang benar kan. Nah, ketika kita tahu pakai oil, nah ini bisa meringankan sekali. Jadi eh, ada tulang di antara tangan kita, radius ulna ini. Nah, Hmm. di antara ini itu enak sekali untuk dimasas. Jadi saya Iya. hanya membantu ngasih tahu. Apalagi pakai oil dok. Aduh enak banget. Nanti mungkin sama istri dokter harus nyoba ya. Jadi bisa saling masas. Jadi itu Iya. sebenarnya manfaat banget tadi saya kasih tahu dari awal buat keluarga itu sangat-sangat membantu sekali sebenarnya kalau kita tahu tekniknya. Gitu. Apalagi buat Ada. tumbuh kembang anak bagus loh dok buat opal. Jadi anaknya sudah ikut yoga berarti kan? Iya Iya, nggak sih? aku ada rencana buka kelas kids yoga di Sentul kerjasama sama Betul. hotel dan Mawan Park. Tapi karena Oh iya? kita baru mau mulai sih, baru mau mulai karena kemarin keburu wabah ya. Iya, Jadi iya. belum mulai, tapi udah ada Wow. rencana sih seperti itu. Jadi family yoga. Dokter itu Jadi bisa ada sekarang bonding. Hmm. setiap hari apa dok? Kalau misalnya mau kasih tahu ke netizen ini, dokter adanya hari apa untuk Nah, hari apa ya? Saya lebih senangnya by appointment, kayak misalkan hands on kan udah tahu nih tanggalnya. Terus kalau rutinnya, saya baru mau mulai di kerjasama sama hotel di Sentul, terus di Puncak. Insya Allah mungkin minggu saya masih atur jadwal sih. Kemarin ada tawaran sebenarnya di Garut, tapi masih agak-agak kejauhan ya. tuh. Di situ kan salah satu hotel itu tuh bagus banget buat healing. Jadi dia kayak tempatnya itu bukan kamar ya, kayak bungalow-bungalow gitu kan. Itu emang enak banget buat healing, tapi saya masih atur jadwal. Jadi kalau untuk yang rutin kayak di kelas gitu, saya benar-benar nggak ada waktu. Paling bisanya appointment aja. Gitu, kalau memang nanti ada yang tanya. I see, I see. Ya. Baik, baik. Jadi dokter sekarang praktek di mana dok? Di rumah praktek juga? Praktek dokter gigi dok? Praktek gigi. Iya, iya. Di rumah aku buka dengan perjanjian juga. Di mana itu rumahnya? Di daerah Bambu Apus, Cipayung, deket Taman Mini, Dok. Tunggu, 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 tunggu. Dokter prakteknya di Cipayung. Tahu? Tapi kok bikin kelas Ya. yoganya di Garut? jadi jadi saya ada rekanan, beliau ahli hipnoterapi. Kita Wow. kayak bentuk tim gitu, dia punya banyak rekanan hotel kan. Ya, kemarin sempat ketemu dealnya di Sentul, terus di Puncak, yang di Garut kami masih belum ada jadwal ketemu lagi. Wow, keren, 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 keren. Gitu. Baik, Jadi baik, baik. ya karena saya nggak punya waktu rutin, saya lebih ke arah fasilitator program self healing aja. Baik, baik. Jadi dokter sekarang praktiknya di Setu ya? Di mana? Bambu Apus ya? Ya, 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 di satu. Ya, heeh, di Bambu Bambu Apusnya di mana Apus. dok? Di mana kalau boleh tahu? Di deket Taman Mini, Dok. Taman Iya, Mini Indonesia Indah. di bagian mananya dok? Kalau misalnya Taman Mini, Nah, dokter tahu, di sini patokannya di samping Mabes. Mabes Setu. di samping Mabes. Keluar tol mana dok? Keluar tol. Keluar tol Setu. Oh, keluar tol Setu. Iya, iya, keluar Keluar tol kan ada Setu. keluar tol Setu nih, ya kan? Ada belok kanan atau Mm, kiri? mm, mm. Kanan.
Lewat Terowongan. terowongan, nanti dokter ketemu Perboden heeh, nanti ada Perboden Mabes. Nah, masuk ke Perboden Mabes. Ya, dokter tahu daerah sini ya? Oh, tahu lah. Kita kan satu SMA, Dok. Kita Oh, satu iya SMA. iya Oh iya. iya, Iya SMA ya. bareng. Ya Allah ketemunya Ya, bener-bener deh, ini kami alumni ya. 14 Jakarta, gitu. Baik, baik. Ada pesan nggak, Dok, buat Iya 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 iya. teman-teman yang sekarang lagi di tengah wabah corona nih supaya bisa mikir positif? Ada tips tips Oh, and trick? ya. Tipsnya itu tadi kembali, kita pilih beritanya ya, yang mau kita baca kira-kira yang nggak bikin beban, satu pilih itu. Dua, sediakan waktu minimal 15 menit deh untuk diem aja, diem nggak mikirin apa-apa, nggak ngapa-ngapain, relax untuk relaksasi tadi. Yang ketiga ya perbanyak em, makan buah dan sayur, yang makanan yang bergizi ya. Yang ketiga ya udah banyak lah ya yang cuci tangan dan segala macam. Saya nggak perlu ngingetin lagi, pasti udah ini semua udah tahu semua yang tadi yang penting banget tadi sediakan waktu untuk hening sejenak itu aja. My last question, my last Ya. question. Saya punya Yes, pertanyaan oke terakhir. oke oke. Saya tuh suka banget Oke. minum kopi. Oh Kopi. ya? Hmm. Nah, boleh nggak sih? Nah, ini cerita lagi sedikit. Kalau di Ayurveda itu ada beberapa tipe. Tipe kita lihat dari elemen, elemen air, api, tanah, angin. Nah, kalau tiap elemennya lebih ke arah api, nanti belajarnya lain lagi kali ya. Ini waktunya harus panjang. Jadi Nanti kalau kita bikin tipe video. orang yang iya, iya, iya. Kalau tipe orang yang elemen apinya kuat, biasanya minum kopi itu agak sering mual. Tapi kalau elemen apinya nggak kuat atau yang bukan tipe itu it's okay minum kopi. Nah, nanti mungkin kapan-kapan nanti saya lihat coba ya, dokter tipe elemennya apa Cara dominannya. Tapi ngeliatnya biasanya gimana? kalau dari beberapa pertanyaan nanti bisa digali. Kira-kira dokter tipikalnya seperti apa, lebih ke elemen apa, nanti ada makanan yang harusnya dihindari, yang baik untuk dokter tuh apa gitu. Jadi biasanya kalau yang dia nggak kuat di pencernaan, itu biasanya bagusnya hindari kopi sebetulnya. Gitu. Nanti kapan-kapan kali ya kita buat sesi lagi. Nanti Kayaknya sambil harus. saya materinya saya Baik, baik. gitu. Jadi buah-buahan pun nanti ada pilihannya gitu dok. Jadi memang saya sarankan sih kalau kopi nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak Banyak. aja. Iya, iya. Oke, oke. Mm-mm. Akan mengurangi sedikit-sedikit. Bagus sih sebetulnya. Ya Baik. ya sedikit-sedikit itu oke. Mm-mm. Baik, dokter. Terima kasih banyak Ya atas semua sama-sama. pencerahan-pencerahannya. Keren banget. Tentang Keren banget. yoga Dan ya. aku butuh Mudah-mudahan bermanfaat ya. pasti banyak yang suka dan banyak yang informatif banget sih ini. Hopefully kita bisa ngobrol lagi ya, Dok ya. Mm-mm. Thank you very much untuk Oke, waktunya. oke. Makasih Ya, banyak. Sampai sama-sama. ketemu Oke, lagi di waktu sama-sama. berbeda. Sukses Oke. terus praktekan Ya, dan yoganya. Semoga lancar semuanya dan semoga oke. kita bisa ketemu di Oke. luar wabah corona ya. Thank you very much. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi mudah-mudahan. Oke, wabarakatuh, sama-sama dokter. dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.